Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi metode penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis metode penelitian. Ya. Kalau kita lihat jenis-jenis metode penelitian, kalau kita klasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian atau natural setting, ada beberapa bagian yang bisa kita klasifikasikan. Nah, detailnya Anda bisa lihat di tabel ini ya. Kalau Anda lihat di tabel, di grafik di gambar ini, di sini Anda bisa lihat bahwasanya kalau kita klasifikasikan metode penelitian itu ada dua, berarti ya. Ada yang berdasarkan tujuan penelitian, purpose-nya apa, tujuannya apa, atau berdasarkan tingkat kealamian objek penelitian. Nah, kalau kita melihat tujuan, kalau lihat goal-nya apa, berarti penelitian ini bisa kita bagi jadi tiga. Penelitian dasar, penelitian R&D, Research and Development, ya, dan penelitian terapan. Nah, sedangkan kalau berdasarkan tingkat kealamian objek penelitian, kita juga bisa jadi tiga, ya, kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Nanti kita, kalau Anda lihat coba di bawah, nanti kita lihat ada memang beberapa kesamaan daripada penelitian-penelitian ini. Nah, yang pertama adalah tadi penelitian dasar. Ini basic research. Basic research ini kalau Anda nanti di sini sudah saya jelaskan ya. Kalau kita mulai dari bawah aja tidak apa-apa. Basic research ini pada prinsipnya tujuannya atau goalnya adalah untuk menemukan ilmu baru. Berarti kalau kita bilang ilmu baru, berarti ini penelitian-penelitian yang sifatnya basic, mendasar untuk melihat teori-teori yang paling baru ya, atau penemuan-penemuan baru. Kemudian ada di pinggir paling kanan gitu ya, ini ada metode applied research atau R&D. Di sini berarti dia menerapkan suatu ilmu atau produk. Jadi ada teorinya dan lain sebagainya. Kemudian applied research ini untuk menguji. Nah, tujuannya untuk menguji apakah untuk diterapkan metode ataupun rancangannya dan lain sebagainya dalam suatu aplikasi. Atau yang di tengah, research and development, dalam rangka menemukan atau mengembangkan atau menguji produk. Nah, ini kalau kita lihat dari tujuannya. Nah, kita coba lihat sekarang apa saja definisinya ya. Ini berdasarkan tujuan diklasifikasikan menjadi penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhitungkan kegunaan langsung yang bersifat praktis. Jadi ya yang penting kalau penelitian dasar ini ya sudah, pokoknya saya cari tema riset, kemudian ini biasanya riset baru mahasiswa S2, S3 gitu ya, yang sifatnya basic riset, mengembangkan teori yang belum tahu nih nanti teori untuk gunakan untuk apa, mungkin bahkan sampai seperti itunya. Jadi riset ini nanti seperti apa, kedepannya seperti apa, yang penting ada suatu teori baru, metode baru yang dia kembangkan, yang mungkin secara hasil ataupun pengujian dia akan lebih efektif dan lain sebagainya. Tetapi secara implementasi ini belum diuji. Implementasi realnya belum. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Jadi memang penelitian ini betul-betul sangat mendalam ya, ke basis atau dasar penelitiannya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penemuan. Jadi kita menemukan misal kayak kita COVID sekarang, kan itu berarti banyak hal penemuan-penemuan baru untuk mencari vaksin. Kemudian kalau orang melakukan prediksi saham sekarang, orang pakai NFT dan lain sebagainya, berarti ini sifatnya adalah penemuan-penemuan baru ataupun pengembangan ilmu juga bisa. Nah, umumnya memang menggunakan metode eksperimen ataupun kualitatif. Kemudian ada penelitian terapan. Nah, ini penelitian terapan yang paling tidak nanti paling banyak bisa teman-teman lakukan ya, sifatnya applied research. Itu penelitian yang bertujuan menerapkan atau menguji atau mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah. Misal bisa sistem pendukung keputusan, atau implementasi framework, implementasi metode implementasi QR code di dalam suatu aplikasi. Jadi sudah ada teorinya, sudah ada datanya dan lain sebagainya. Kita bertujuan untuk menguji ataupun mengevaluasi atau menerapkan teori tersebut ke dalam suatu pemecahan kasus. Nah, ini yang paling umum sekali kita temukan di dalam tugas akhir mahasiswa S1 ya. Nah, tadi ini tujuannya berkenaan dengan
penggunaan ilmu untuk memecahkan masalah. Jadi teman-teman yang S1 itu kan berarti sudah belajar selama 3 tahun. Banyak teori, banyak ilmu, banyak metode baru gitu yang dipelajari. Kemudian saat tugas akhir berarti mencoba untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah pernah dipelajari ini di dalam memecahkan suatu kasus, suatu case. Ya. Metodenya bisa eksperimen ataupun survei. Nah, kemudian tadi applied research ya, penerapan. Kemudian di antara penelitian dasar dan terapan ini di tengahnya ada R&D, Research and Development. R&D ini secara bentuk memang ada nggak mahasiswa S1 ngerjakan? Ya ada saja, tapi cukup banyak memang sebagian besar kalau di beberapa tahun terakhir yang melakukan R&D ini adalah mahasiswa untuk S2. Tapi S1 boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Di mana tujuan dari penelitian dasar, kalau kita lihat apa sih tujuan penelitian dasar, itu kan to discover new knowledge, untuk nyari pengetahuan baru terhadap dasar fenomena, ya, fundamental fenomena. Sedangkan untuk penelitian terapan adalah bertujuan untuk menemukan pengetahuan secara praktis yang dapat diaplikasikan. Kayak terapan tadi ya, yang applied research, R&D. Untuk applied research yang tadi, ya. Secara praktis dapat diaplikasikan apa? Ya, bisa tadi kayak kasus SPK atau kasus-kasus big data dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain bahwa penelitian R&D ini mengembangkan atau bertujuan untuk menemukan, bisa digunakan untuk menemukan, ataupun mengembangkan, ataupun mengevaluasi suatu produk. Jadi yang namanya research and development bisa jadi ketika proses orang melakukan R&D ini, makanya R&D ini tengah-tengah ya, kadang-kadang bisa juga dia seperti applied ya, applied research atau penelitian terapan, kadang-kadang ya dia bisa jadi kayak semacam penelitian dasar, karena dengan R&D orang-orang kadang-kadang menemukan teori-teori baru. Makanya kalau Anda lihat untuk menemukan kadang-kadang, tapi ada prinsipnya dia mengembangkan dan memvalidasi suatu teori, produk ataupun teknologi. Nah, umumnya dapat dilakukan dengan survei ya, ini metodenya nanti dengan survei atau naturalistik, kualitatif dan eksperimen. Ini kalau kita bagi yang pertama berdasarkan tujuan, ada 3. Basic, terapan, dan R&D. Nah, ini tadi kita sudah lihat hubungan antara penelitian dasar, terapan, dan penelitian pengembangan. Tentu Anda nanti bisa melihat paling tidak mana yang kita lakukan ya. Pertama, applied research ini ya. Dari teori yang sudah ada, yang sudah pernah Anda pelajari, mungkin tentang pengolahan citra, tentang teknologi game, teknologi web, ataupun teknologi jaringan dan lain sebagainya, Anda terapkan dalam memecahkan suatu case yang Anda hadapi. Ya. Kalau kita sudah tahu bisa mengimplementasikan, baru kita masuk ke tahapan R&D. Oh, ini saya sudah tahu, sudah pakai. Oke, saya kembangkan, saya kombinkan 2 metode, 3 metode untuk mencari suatu metode baru. Atau nanti ditarik lagi menjadi basic research, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat berdasarkan ke tingkat kealamiahan, kita bisa klasifikasikan juga menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perilaku tertentu. Misalnya pengaruh ruang AC terhadap produktivitas kerja. Pengaruh nggak sih orang kerja di lingkungan yang ber-AC? Pengaruh kinerja dosen misal di masa pandemi. Ya, jadi ada eksperimen itu mencari pengaruh treatment. Mahasiswa ketika kuliah daring ini terpengaruh enggak? Artinya tingkat pemahaman, tingkat keilmuan dan lain sebagainya. Jadi sifatnya eksperimen untuk mencari pengaruh treatment atau perilaku tertentu. Nah, metode penelitian eksperimen sangat tidak alamiah. Ya, eksperimen ini tidak alamiah. Karena tempat penelitian di laboratorium dalam kondisi yang terkontrol sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar. Ya. Jadi metode eksperimen ini masuk dalam penelitian kategori yang tidak alamiah. Karena tempat penelitiannya yaitu di dalam laboratorium mungkin ya, ataupun di dalam tempat penelitiannya ini sangat terkontrol sehingga tidak terpengaruh terhadap luar. Jadi seolah-olah ya memang sudah kita set sedemikian rupa. Ya. Kemudian penelitian survei ini cukup banyak sekali ya orang kalau tadi kita lihat dengan survei. Nah, apa sih penelitian survei ini? Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan.
Tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Contoh di beberapa penelitian yang mungkin terakhir saya dan beberapa kelompok saya lakukan, kita mencoba untuk melakukan survei terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran daring. Ya, modelnya apa? Penyebaran kuesioner. Ada yang sebagian kita gunakan, misal tes ataupun wawancara terstruktur. Ya, dalam rangka apa? Semua ini kalau orang melakukan penelitian survei dalam rangka untuk mengumpulkan data yang kemudian nanti akan dianalisa. Ya. Jadi tujuannya kalau orang penelitian survei ini digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, ya, bukan buatan. Jadi ya memang orang melakukan survei harus terbuka. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian naturalistik bersifat kualitatif. Nah, penelitian naturalistik atau kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, tempat yang natural, ya. Dan peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data bukan pada pandangan peneliti. Jadi overview-nya adalah opini dari responden, ya, dari sumber data, bukan dari peneliti. Nah, kalau kita coba lihat ini gambaran yang kayak tadi, ya. Kalau metode eksperimen, ya, ini biasanya dilakukan di laboratorium, ada perlakuan, ada treatmentnya. Memang eksperimen ini banyaknya kalau teman-teman penelitian kayak yang di THP dan lain sebagainya, ini biasanya basicnya eksperimen, ya. Jadi ada data yang diuji nanti, ya, ada perlakuan tertentu, mungkin dia diuji, kemudian dibagi, kemudian mungkin dilakukan treatment-treatment tertentu, ya. Kalau metode naturalistik, ya, ini memang metode eksperimen yang tidak alami, ya. Kemudian metode yang naturalistik itu tempatnya alamiah, tidak di lab, tidak ada treatment tertentu. Nah, di tengah-tengahnya yang dilakukan yaitu metode survei. Metode survei itu tempatnya alamiah, tidak di lab, ada perlakuan. Jadi kalau ini tempatnya di lab dan ada perlakuan, kalau ini tempatnya alamiah dan tidak ada perlakuan, kalau survei tengah-tengah, dia tempatnya alamiah, ya, alamiah berarti tidak di lab, tetapi ada treatment. Mungkin pertanyaannya sudah disusun dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat dari sifat natural. Jadi ada yang eksperimen, berarti eksperimen ini dia bersifat tidak natural, ya. Ada yang naturalistik, ya, jadi kualitatif, ya, tidak alamiah dan tidak ada perilaku. Tengah-tengahnya metodenya yang dilakukan survei. Ini gabungan antara eksperimen dan naturalistik. Ya. Saya kira itu untuk materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai proses penelitian, ya. Silakan nanti Anda bisa cek, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.